Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini di dalam tema kita Roh Kudus yang memberi hidup. Roh Kudus yang menghidupkan. Kita baca di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika kamu tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara yang telah membaca firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di sini Rasul Paulus menyampaikan dan menegaskan kepada jemaat di Roma satu berita penting yang menjadi sukacita bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah bahwa tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena kita telah ditebus, dibebaskan dan dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ayat yang pertama, pasal 8 ayat yang pertama dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian di dalam Roma pasal 4 ayat 25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya saudara-saudara, bahwa hukum dosa dan hukum maut tidak lagi berkuasa atas hidup setiap kita yang percaya kepada Yesus. Sekarang kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan kembali oleh anugerah dari Yesus Kristus. Ini sangat jelas di dalam Efesus pasal 2. Ayat pertama dikatakan kamu telah mati oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi kemudian ayat yang keempat dan ayat yang kelima dan keenam dikatakan tetapi oleh rahmat dan kasih-Nya Ia telah menghidupkan kita kembali oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Allah, dan juga melalui Roh Kudus-Nya, yaitu Roh yang ditempatkan di dalam diri kita. Adalah Roh Allah, Roh kehidupan, Roh yang memberi hidup. Di dalam ayat yang kedua, pasal 8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita dapatkan, kita miliki dan kita raih dalam hidup ini, pada akhirnya semua akan lenyap. Karena itu semua bersifat fana. Tetapi kita tidak akan lenyap bersama dengan dunia ini, karena kita telah memiliki hidup yang sesungguhnya. Inilah yang membedakan saudara dengan orang yang lain, membedakan iman saudara dengan iman yang lain. Nah saudara-saudara, di dalam Kristus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus memberikan kepada kita sebuah jaminan dan sebuah kepastian hidup, bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus, dunia ini semua akan lenyap. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita dapat, apapun yang kita raih di
di dalam hidup kita pada akhirnya akan lenyap. Setuju? Atau bertahan? Tidak ada satupun yang bertahan. Tetapi bersyukur saudara-saudara, karena walaupun dunia ini akan lenyap, tetapi mereka yang telah dihidupkan kembali oleh Roh-Nya, mereka memiliki hidup yang sesungguhnya. Inilah kepedulian Tuhan dan perhatian Tuhan yang sangat besar, ya, kepada orang percaya. Tuhan tahu bahwa kita tidak akan bisa benar-benar hidup kecuali Allah sendiri hidup di dalam diri kita. Saya ulangi, Tuhan tahu bahwa kita tidak akan bisa benar-benar hidup kecuali Allah sendiri hidup di dalam diri kita. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16, Tuhan menjanjikan kepada para murid, kepada orang-orang Kristen, yaitu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Murid-murid Kristus tidak bisa hidup kalau Roh Kudus tidak hidup di dalam mereka. Saudara-saudara, Roh-Nya yang hidup itu, Ia telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan tubuh kita yang fana ini juga oleh Roh-Nya yang diam di dalam kita. Ayat yang ke-11. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Orang Kristen dikatakan hidup bukan karena dagingnya bergerak, perhatikan, tetapi karena dagingnya, karena tubuhnya yang fana digerakkan oleh Roh Kudus yang menghidupkan. Hidup yang dimaksudkan firman Tuhan di sini bukan hidup yang sekedar memiliki nafas. Hidup yang dimaksudkan di sini adalah sebuah hidup yang sesungguhnya, hidup kekal. Dan hidup kekal itu hanya mereka yang mendapatkan adalah mereka yang telah didiami oleh Roh Allah. Orang yang didiami oleh Roh Allah disebut adalah milik dari Kristus. Tidak semua orang memiliki hidup. Jangan saudara berpikir bahwa orang itu hidup tidak mati. Dia boleh hidup, tetapi hidupnya yang hidup adalah tubuhnya. Tetapi sesungguhnya dia belum memiliki roh kehidupan, belum memiliki kehidupan yang sesungguhnya, belum memiliki hidup yang sesungguhnya. Makanya orang Kristen dikatakan hidup bukan karena dagingnya bergerak, tetapi karena dagingnya, tubuhnya, hidupnya digerakkan oleh Roh Kudus yang menghidupkan kita. Makanya orang Kristen dikatakan hidup. Orang yang percaya dikatakan hidup. Karena yang menggerakkan hidup kita itu adalah roh dari Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudara, lalu apa tujuan Roh Kudus menghidupkan kita? Ada dua. Roh Kudus menghidupkan kita supaya kita memiliki kehidupan yang memuliakan Allah. Saya ulangi, Roh Kudus menghidupkan kita supaya memiliki kehidupan yang memuliakan Allah. Tubuh kita yang telah ditebus atau telah dihidupkan oleh Roh-Nya harus dipergunakan untuk memuliakan Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya anggota tubuh kita tidak lagi menjadi hamba kedagingan. Tubuh kita tidak lagi milik kita sendiri. Tubuh kita tidak lagi hidup hanya untuk
dan keinginan kita sendiri. Tetapi tubuh kita yang telah dihidupkan oleh Roh Kudus adalah milik Kristus, bukan milik kita. Ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya saudara yang sudah memiliki Roh Kudus, Roh Kristus adalah milik Kristus. Siapakah saya? Siapakah saudara? Ini pertanyaan penting. Benarkah kita adalah milik Kristus? Orang yang disebut adalah milik Kristus, ada Roh Kudus, ada Roh Kristus di dalam dirinya. Nah, orang yang disebut sebagai milik Kristus itu artinya hidupnya, tubuhnya, kehidupannya bukan miliknya sendiri. Artinya bahwa kita diciptakan, kita dihidupkan bukan hanya pada orientasi diri kita sendiri. Banyak orang Kristen mengaku sebagai milik Yesus, tetapi mereka tidak hidup untuk Yesus. Banyak orang mengaku mereka memiliki Roh Kudus, tetapi mereka tidak hidup untuk keinginan Roh Kudus. Makanya ayat 9 ini menegaskan kepada kita, saudara. Dengan tegas Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma, jangan sekali-kali mengaku sebagai milik Kristus kalau Roh Kristus, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam diri. Karena pemeteraian Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya ini adalah pemeteraian kepemilikan Allah. Amin. Pemeteraian bahwa kita adalah milik Allah, milik Kristus. Pemilik dari hidup kita adalah Kristus. Karena hidup kita adalah milik Kristus, maka itu sebabnya saudara-saudara ada jaminan kepastian bagi setiap kita yang percaya. Ada jaminan kekekalan. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita percaya dan kita memiliki jaminan yang pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, bukan akan. Kenapa? Karena pemeteraian dari Allah Roh di dalam diri setiap orang percaya. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita hidup? Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Kristus, itu artinya bahwa tubuh kita, hidup kita sebagai milik Kristus dipakai untuk memuliakan Allah. Makanya kenapa manusia dicipta? Kenapa manusia diselamatkan? Alasannya bukan supaya Tuhan terhibur, bukan supaya Tuhan melihat manusia yang lucu-lucu, bukan karena manusia lagi, bukan karena Tuhan lagi kesepian. Jadi jangan merasa pede, saudara-saudara. Ya, aku dicipta Tuhan supaya Tuhan tidak sepi. Jangan. Tuhan mencipta saudara dan saya. Tuhan menyelamatkan saudara dan saya sampai dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib. Yang sebentar kita akan memperingati melalui perjamuan kudus. Kita mengingat kembali bagaimana Kristus mengorbankan dirinya, menghancurkan tubuhnya, mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah, mengalir dari atas kayu salib. Karena apa, saudara? Supaya kita yang adalah miliknya hidup untuk memuliakan Dia. Jadi itulah tujuan utama kenapa Tuhan menciptakan manusia. Maka kalau manusia hidup untuk memuliakan dirinya, maka dia tidak hidup pada tujuan Allah.
hidup manusia yang tidak pada tujuan Allah, ini yang disebut dengan dosa. Dosa itu dalam bahasa Yunani hamartia. Hamartia itu adalah tidak mencapai sasaran, tidak mencapai tujuan. Itu dosa. Memang melakukan perbuatan moral itu dosa. Tetapi pengertian dosa, yaitu saya hidup, dicipta, ditempatkan di dalam dunia, tetapi tidak hidup pada tujuan yang ditetapkan Allah sebelumnya. Itu artinya saya menyimpang dari tujuan Allah. Itu dosa. Maka kalau hidup kita tidak digunakan, tidak dipergunakan selama kita hidup di dunia ini untuk memuliakan Allah pada tujuan Allah, itu dosa. Kalau saudara hanya sibuk untuk mengurusi diri sendiri, menghabiskan waktu saudara untuk kepentingan diri saudara sendiri, dan lalu kemudian melupakan Tuhan, jangan engkau berpikir saudara engkau tidak berbuat dosa. Tidak, aku nggak melakukan dosa kok. Aku nggak berbuat ini, aku nggak berbuat itu. Ingat, dosa itu apa? Hamartia. Saudara-saudara, jangan sampai di dalam gereja banyak orang tertipu. Pada akhirnya, saudara, karena kita menganggap kita tidak melakukan ini dan melakukan itu, kita hanya memikirkan diri saya sendiri. Saya nggak ganggu orang lain kok. Saya hanya bekerja untuk diri saya sendiri. Saya hanya memikirkan tentang diri saya sendiri, masa depan saya, kebutuhan saya, kesenangan saya, kenikmatan saya. Saya tidak pernah ganggu tetangga. Saya tidak pernah ganggu orang lain. Tetapi apakah benar engkau hidup untuk memuliakan Tuhan? Apakah tubuhmu yang adalah baik roh, baik Allah, baik Roh Kudus telah mempergunakan anggota-anggota tubuh kita untuk memuliakan Allah? Makanya ada lagu sekolah minggu, saudara-saudara. Dikatakan begini, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tangan kita tidak lagi hanya untuk bekerja buat kita makan, tetapi bekerja buat Tuhan. Mulut kita tidak hanya dipakai untuk membicarakan orang lain, menggosipkan orang lain, tetapi untuk memuji nama Tuhan dan membicarakan dan menceritakan Yesus kepada orang lain. Saudara-saudara, kaki kita tidak hanya berjalan untuk mencari uang. Uang penting, kebutuhan penting, tetapi berjalan untuk cari jiwa, berjalan untuk mentaati perintah Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, karena anggota tubuh kita untuk dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ini yang dimaksudkan di dalam ayat yang ke-11 ini. Saya baca ulang, saudara-saudara. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Memang ada dua pengertian dalam ayat 11 ini. Yang pertama, yang menghidupkan tubuh kita yang nantinya pada Tuhan Yesus datang kedua kali, memang tubuh kita akan dibangkitkan. Tetapi yang kedua, pengertian dalam ayat ini, tubuh kita yang fana dihidupkan, yaitu dihidupkan untuk memuliakan Allah. Dihidupkan untuk memuliakan Allah. Inilah tujuan mengapa Roh Kudus menghidupkan saudara dan saya. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Mengapa Roh Kudus ditempatkan dalam diri kita sebagai orang percaya?
supaya hidup kita yang adalah milik Kristus, supaya tubuh kita yang adalah milik Kristus untuk memuliakan Allah. Kemudian yang kedua, Roh Kudus menghidupkan kita supaya iman yang kita miliki adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Saya ulangi, Roh Kudus menghidupkan kita supaya iman yang kita miliki adalah iman yang hidup, bukan iman yang mati. Iman yang hidup itu apa? Iman yang hidup adalah iman yang bergerak, bukan berdiam diri, apalagi tidur. Iman yang hidup itu adalah iman yang aktif, bukan pasif. Jadi menjadi orang Kristen adalah menjadi orang Kristen yang aktif, bukan pasif. Kenapa? Karena ada Roh yang menghidupkan kita. Amin. Karena Roh Kudus adalah Roh yang hidup, bukan roh yang mati. Kalau roh yang mati, maka akan mematikan saudara. Tetapi roh yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam ayat yang kedua tadi adalah roh yang hidup, roh yang menghidupkan. Bisa mengerti? 2 hari yang lalu saya starter mobil, enggak hidup ya. Waduh, kenapa ini? Kemudian saya coba buka aki. Oh, ini aki. Ya. Lalu kemudian akhirnya saya cas. Ya, di tempat cas. Setelah dicas setengah hari, saya ambil lagi, saya pasangkan lagi di tempat akinya, lalu starter, lalu kemudian hidup. Mobil kalau baterainya tidak ada, itu hanya mobil pajangan. Meskipun bagus, itu hanya mobil yang ada di museum angkut di Malang. Saudara pernah datang ke museum angkut di Malang? Ada yang sebagian datang. Kalau belum, nanti kita sama-sama. Itu segala jenis mobil dari zaman dulu, aduh luar biasa. Bahkan ada mobil yang panjangnya dari sini sampai sana. Bagus sekali. Wah, keren sekali. Tetapi tidak hidup. Hanya sebagian kecil yang hidup. Semua itu hanya pajangan. Dari luarnya bagus, keren. Orang berfoto-foto, bahkan untuk masuk ke museum angkut harus bayar 150.000. Coba bayangkan. Bukan untuk mengendarai mobil itu. Mobil itu sudah diam di situ, tidak bergerak, hanya pajangan. Kelihatannya indah, kelihatannya warnanya bagus, unik dan sebagainya, menarik, tetapi sebenarnya tidak punya kehidupan. Saudara-saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kepada saya, mungkin juga kepada saudara, jangan sampai kita kelihatan indah. Jangan sampai kita seperti mobil pajangan di musim angkot, tidak ada kehidupan. Karena iman yang kita miliki adalah iman yang pasif, bukan iman yang aktif. Kita memang melakukan aktivitas kita sebagai orang percaya, tetapi kita tidak membiarkan Roh itu menguasai hati kita. Kita tidak membiarkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita. Tadi anak-anak remaja nyanyikan pujian, ya. Apa itu? Kau ambil alih seluruh hidup. Ketika Roh Allah hadir dalam hati kita, kita harus membiarkan Roh Allah mengambil alih seluruh hidup, menggerakkan hidup. Dia seperti yang menguasai hidup kita.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang bertumbuh. Iman yang hidup itu adalah iman yang bertumbuh. Iman yang berbuah. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan para murid, supaya para murid memiliki iman yang bertumbuh dan berbuah-buah. Roh Kuduslah yang mempunyai kuasa menghidupkan dan membangkitkan iman kita. Amin. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa bangkit di dalam iman kita. Roh Kudus diberikan di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya imannya dihidupkan dan dibangkitkan di dalam iman yang benar dan di dalam pengenalan yang benar akan Kristus. Sama seperti para murid ketika Yesus telah mati, iman mereka menjadi layu, iman mereka menjadi lesu, pasif, bahkan mati, saudara-saudara. Maka setelah Yesus bangkit, yang mengembusi mereka dengan Roh Kudus dan disempurnakan kembali melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus, sehingga mulai saat itu iman para murid Yesus tidak lagi hanya iman yang sementara, tidak hanya iman yang sebatas pengetahuan saja, tetapi sebuah iman yang hidup, yang terus bertumbuh dan berbuah-buah. Thomas yang memiliki iman yang hanya berdasarkan kepada akal, tetapi setelah setelah menerima Roh Kudus, iman Thomas diubahkan menjadi iman yang hidup. Petrus, sebelum pencurahan Roh Kudus, Petrus menjadi orang yang menyangkal, imannya menjadi hancur, imannya menjadi layu. Tetapi setelah dia menerima Roh Kudus, imannya sungguh-sungguh hidup. Roh Kudus membangkitkan dirinya, menghidupkan, sehingga dia boleh menyatakan imannya kepada orang yang lain. Mereka sudah tidak lagi berorientasi kepada hal yang bersifat sementara. Iman mereka sekarang berorientasi kepada kekekalan. Mereka tidak lagi berorientasi pada diri mereka sendiri, tapi iman mereka berorientasi bagaimana menyenangkan Tuhan dalam hidup mereka. Para murid tidak lagi berorientasi kepada kepentingan diri mereka sendiri dan kenyamanan diri mereka sendiri, tetapi iman mereka diubahkan menjadi iman yang memikirkan apa yang menyenangkan dan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi orang Kristen bukan untuk mencari apa yang menyenangkan kita, tetapi kita menjadi orang Kristen untuk mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Kita ulangi, 1, 2, 3. Kita menjadi orang Kristen bukan mencari apa yang menyenangkan diri kita, tetapi mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Itu orang Kristen. Kalau orang Kristen hidup dan mencari hanya apa yang menyenangkan diri, yang memberikan aku nyaman dalam hidup, yang memberikan keuntungan, maka saudara-saudara, itu bukan iman yang hidup. Itu bukan iman yang hidup. Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus menghidupkan kita kembali supaya kita memiliki iman yang hidup. Roh Kudus yang selalu membuat orang percaya, yang membuat kita tetap hidup dan terus hidup, bahkan semakin menyala-nyala dan berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Hanya karena Roh Kudus yang membuat kita bisa bertahan dan tetap hidup dan terus hidup, dan semakin menyala-nyala dan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Karena Pendeta Dr. Stephen Tong mengatakan, di mana ada Roh Kudus, Tuhan dimuliakan. Di mana ada Roh Kudus, Kristus ditinggikan. Di mana ada Roh Kudus, firman diberitakan.
Di mana ada Roh Kudus, kesucian dijalankan. Kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kalau Roh Kudus telah menghidupkan kita, Kristus akan ditinggikan dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus menguasai hidup kita, maka firman akan terus kita beritahu. Injil Allah kita akan terus saksikan kepada orang lain. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kesucian hidup kita akan terus dijalani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang raja yang mencari penggantinya untuk menjadi raja. Semua orang di dalam kerajaan itu berpikir bahwa tahtanya akan diserahkan kepada anaknya atau kepada keluarganya. Tetapi waktu itu raja berkata tidak. Tahta raja ini saya akan berikan kepada orang yang mana aku kehendaki. Lalu kemudian diumumkan kepada seluruh keluarga kerajaan itu untuk datang ke istana, termasuk anak-anak muda yang lagi bersemangat. Mereka datang ke dalam istana. Dan kemudian saudara-saudara, raja mengatakan, saudara-saudara, tahun depan tahtaku aku akan berikan kepada salah seorang di antara kalian. Aku tidak wariskan kepada anakku dan keluarga, tetapi aku akan mewariskan kepada seseorang yang sungguh-sungguh mentaati apa yang aku perintahkan. Lalu kemudian raja berkata, apakah kalian ingin menggantikan saya menjadi raja tahun depan? Semua orang berkata, ingin. Siapa yang ingin menggantikan saya, maju ke depan satu-satu. Lalu kemudian maju satu-satu. Lalu raja membagikan satu benih. Diberikan satu benih, satu benih, satu benih. Semua orang semua memiliki benih. Lalu raja berkata, apakah kalian semua sudah menerima benih yang aku berikan? Sudah. Nah, sekarang apa yang kalian lakukan dalam 1 tahun ini? Benih ini kalian tanam, dan tahun depan kalian bawa benih ini kepada saya. Dan nanti aku akan uji dan aku putuskan siapa di antara kalian yang menerima benih yang akan menjadi pengganti saya. Lalu kemudian saudara-saudara mereka pulang, mereka mulai nanam benih. Mereka berusaha bagaimana nanti supaya benih ini bisa tumbuh dan sebagainya. Tetapi ada seorang anak muda yang sangat sederhana. Dia coba tanam itu benih. Dia ambil tanah yang bagus. Lalu kemudian dibiarkan 1 minggu. Dia mulai merasa aneh. Dia tanya sama ibunya, "Ma, ini benih 1 minggu saya sudah tanam. Tanahnya udah bagus, tapi kok enggak tumbuh?" Lalu ibunya mengatakan, "Coba kamu tanam lagi, gemburkan lagi. Coba kamu kasih kompos dan sebagainya. Segala usaha, siram lagi." 1 bulan kemudian, dia lihat benih itu juga tidak tumbuh. Lalu anaknya berkata, "Mah, kok nggak tumbuh-tumbuh? Sabar, kamu siram lagi." Lalu anaknya siram lagi. 3 bulan kemudian, dia mendengar kabar dari teman-teman yang lain. "Bagaimana benih kalian?" Ada yang berkata, "Oh, benihku sudah tumbuh. Sudah ada daunnya." Yang lain juga berkata, "Oh iya, benih saya juga tumbuh." Wah, anak muda ini merasa sedih sekali. Walah, semua orang sudah tumbuh benihnya. Aku kok nggak tumbuh-tumbuh.
Lalu dia pulang ke rumah, dia tanya sama ibunya, "Ma, teman-temanku semua benihnya udah tumbuh. Bahkan ada yang sudah berdaun. Aku kan gak tumbuh-tumbuh." Ibunya berkata, "Ya, anak abang tetap jalan aja, siram saja. Ya, mana tahu nanti dia akhir tahun dia akan tumbuh." Lalu kemudian anak muda dia tetap setia melakukannya, dia mengerjakan. Lalu kemudian dia melihat benih-benih yang lain yang dimiliki oleh teman-temannya. Dia kaget, ada yang sudah besar, ada yang sudah mulai berbunga karena sudah mendekati 1 tahun sudah. Wah, sudah bagus sekali, daun-daunnya udah hijau, ada bunga-bunganya. Wah, dia makin kurang pede sudah. Dia pulang ke rumah dan dia katakan, "Ma, minggu depan ya jatuh temponya sudah harus menghadap kepada raja. Tapi rasanya aku gagal. Aku tidak mau datang kepada raja. Aku malu. Saya takut nanti raja membunuh saya karena tidak bisa menghidupkan benih. Sementara semua yang lain sudah hidup. Bahkan ada yang sudah berbunga. Ada bunga-bunga yang indah, sudah ada warna-warnanya. Waduh, luar biasa. Lalu ibunya berkata, "Tidak masalah. Minggu depan pot itu yang kamu tanam benih tetap kamu bawa di istana. Katakan kepada raja, memang aku telah menanam benih ini dan memeliharanya dengan setia. Saya juga tidak tahu kenapa tidak. Tapi apa yang diperintahkan raja aku telah mentaatinya dengan baik." Awalnya anak muda ini tidak mau. Dan benar sudah, pada hari hanya semua orang berdatangan di dalam istana. Ada yang bawa bunga mawar yang sudah 1 meter tingginya. Ada yang bawa benih yang lain dan buah-buahnya. Waduh, luar biasa. Semua mereka bawa gotong di dalam istana dan taruh di depan raja. Lalu anak muda yang bawa benih yang tidak tumbuh, dia dari belakang. Dia malu sekali dan dia diejek-ejek oleh orang lain. Ngapain lu di sini? Pulang sana. Yang datang ke sini adalah benih yang sudah hidup. Waduh, anak muda ini, apa benar begitu? Apa saya pulang saja? Tapi kemudian dia ingat pesan ibunya, "Jangan. Kamu harus tetap datang di hadapan raja." Lalu kemudian saudara-saudara, dia datang. Dia dari belakang. Raja datang. Jadi berkata, "Saudara-saudara sekalian, hari ini tepatnya aku akan memutuskan di antara kalian siapa yang akan menjadi pengganti saya." Lalu kemudian raja mulai berjalan melihat benih-benih yang tadinya 1 tahun yang lalu dia taruh. Ada yang bawa bunga mawar yang sudah bagus, ada benih jambu gitu, tapi jambunya sudah 1 meter dan mulai ada buahnya juga. Luar biasa, menarik sekali semua. Raja lihat satu persatu. Lalu kemudian di pojok dia lihat anak muda yang menunduk kepalanya dan dia tidak berani menghadap raja. Hatinya deg-degan. Pastilah aku dibunuh oleh raja. Pasti aku dihukum. Dan semua orang menoleh ke belakang dan kemudian mengejek, menghina dia, saudara. Lalu kemudian raja berkata, "Sekarang kamu yang di pojok maju depan." Waduh saudara, waktu disuruh ke depan, dia hampir kecincelangan saudara. Dia sudah gemetaran. Matilah, aku habis ini. Kemudian dia bawa pot, sambil dia menuju ke depan ditertawai oleh semua orang yang ada. Tetapi kemudian raja berkata, "Saudara-saudara, hari ini aku putuskan bahwa yang akan menjadi pengganti saya menjadi raja di dalam kerajaan ini adalah anak muda ini." Mereka kaget. Kenapa begitu Bapak Raja? Karena dia
jujur, dan setia. Benih yang saya taruh, yang saya berikan kepada kalian, itu benih yang tidak mungkin hidup karena saya sudah rebus. Makanya benihnya tidak hidup. Benih-benih yang kalian bawa ke saya ini itu bukan benih dari saya. Kalian sudah ganti. Karena seluruh benih yang saya berikan saya sudah rebus. Ya kan? Kalau benih sudah direbus kan nggak mungkin hidup loh. Bisa nggak? Ternyata orang lain itu mereka gantikan benih. Mereka cari benih yang lain karena mereka berpikir nanti yang dinilai Tuhan adalah yang banyak, yang tinggi dan besar. Tetapi seorang anak muda ini, dia hidup apa adanya. Saudara-saudara, ini penting sekali. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang telah dihidupkan oleh Roh Kudus, hanya bisa menghasilkan sesuatu yang benar, menghasilkan sesuatu yang indah, bila benih itu berasal dari Tuhan. Amin. Bukan benih dari diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Kita tidak akan bisa menghidupi iman kita tanpa benih dari Roh Kudus. Roh Kudus memberikan benih itu di dalam diri kita, supaya melalui benih itu iman kita menjadi hidup. Oleh karena itu marilah kita sebagai orang-orang yang telah dihidupkan kembali oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang hidup, hiduplah untuk memuliakan Tuhan dan berjalanlah mengikut Tuhan dengan iman yang hidup. Hidupilah iman kita menjadi iman yang hidup, iman yang bergerak, iman yang aktif, iman yang bertumbuh, dan iman yang berbuah. Karena kita adalah milik Kristus yang dimeteraikan oleh Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing. Berjalanlah di dalam pertolongan dari Allah, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Apapun adanya kita berani datang kepada Tuhan. Hari ini juga Tuhan mengundang kita untuk duduk semeja dengan Dia. Nantinya dalam perjamuan kudus, mari kita datang dengan sungguh-sungguh. Amin.